Pemirsa Jogja Istimewa Televisi di mana saja berada, hari ini Jogja Istimewa Televisi kedatangan tamu yang sangat istimewa. Jogja Istimewa Televisi bersama Forum Kusumanegara pada kesempatan kali ini akan membahas tentang BUMDes dan kesejahteraan masyarakat. Tamu istimewa kita hari ini adalah Bapak Saryanto. Beliau adalah Ketua Perkumpulan BUMDes seluruh Indonesia dan juga pengelola salah satu BUMDes yang sangat potensial secara sisi keekonomian dengan jangkauan kewilayahan yang sangat juga punya sisi-sisi eksotisme dan juga kekuatan ekonomi yang luar biasa. Untuk itu kita akan berbincang dengan Bapak Saryanto bagaimana kiat-kiatnya supaya BUMDes bisa memberikan kesejahteraan bagi warga masyarakat. Amanah Undang-Undang Desa Nomor 6 2014 jelas BUMDes adalah sebagai keharusan di mana desa harus memiliki unit usaha. Bapak Saryanto, selamat datang di Jogja Istimewa Televisi. Selamat datang, terima kasih atas undangannya di Jogja Istimewa TV. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini nanti banyak manfaat bagi pengembangan ekonomi desa-desa di Indonesia. Pak Saryanto, sebagai pengelola BUMDes, apa kendala yang dihadapi oleh Pak Saryanto sehingga kendala-kendala itu bisa dilewati sehingga BUMDes yang Bapak pimpin ini bisa menjadi sesuatu yang bisa memberikan kemaslahatan bagi masyarakat? Ya, banyak sekali kalau di awal pendirian biasanya BUMDes itu yang satu kendalanya tidak ada sinkronisasi dengan pendapat masyarakat. Yang kedua, biasanya ini belum ada kesepahaman dari seluruh lembaga desa. Baik itu karena semua itu dikoordinir oleh pemerintah desa, dalam hal ini adalah BUMDes, dan juga ini hal baru karena selama ini belum bisa dijalankan dengan baik, terus tiba-tiba datang Undang-Undang Desa yang mengamanahkan desa harus mendirikan badan usaha milik desa. Pak Saryanto ini kan Ketua Perkumpulan BUMDes di seluruh Indonesia. Ya. Menurut Pak Saryanto, apakah semua BUMDes di seluruh Indonesia itu semuanya sudah berjalan sebagaimana mestinya? Atau kalau kita bisa memprosentase, kira-kira berapa persen yang sudah bisa berjalan sesuai dengan amanah undang-undang di mana keberadaan BUMDes harus mensejahterakan warga masyarakatnya? Realita yang ada dan setelah kita lihat dari banyak provinsi di 32 provinsi, ternyata BUMDes yang ada itu belum sesuai dengan harapan. Baru sekitar 10% ini yang dikategorikan maju. Dan ada juga yang 20% ini dikatakan berkembang. Yang lainnya itu ada yang baru berjalan dan juga ada yang bisa dikatakan mangkrak karena tidak bisa berjalan dengan baik. Ini realita seperti itu sesuai pendataan dari Kementerian Desa. Pak Saryanto mengelola BUMDes apa namanya? Maju Mandiri di desa Bejiharjo, Kapanewon Karangrejo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa keunggulan BUMDes yang Pak Saryanto kelola ini? Di tempat kami keunggulannya kan pemberdayaan masyarakat. Baik itu di unit usaha wisatanya, kita memberdayakan masyarakat sampai 2.005 orang. Terus di unit-unit lain, ini juga ada kemitraan yang melibatkan seluruh kelompok masyarakat di desa kami. Bahkan di tempat kami ada unit usaha Bejiharjo Edupark, ini merupakan usaha kemitraan murni, baik itu kelompok usaha ekonomi masyarakat desa, terus di manajemen BUMDes, dan di sini ada optekernya. Nah, pada saat kita membentuk, ini kita juga mendapatkan inkubator dari pihak luar yang sekiranya akan membuat BUMDes kami lebih baik dalam bermitra. Jadi sektor apa yang paling menjadi prioritas di pengelolaan? Wisatakah atau ada semacam produk ekonomi kreatif masyarakat atau mungkin kuliner? Dari BUMDes kami ini mengelola 6 unit usaha, yang satu wisata, yang kedua pengelolaan sampah, yang ketiga pasar desa dan persewaan, yang keempat itu
simpan pinjam, yang kelima perdagangan, yang keenam BJ Harjo Edupak. Dari keenam ini di awal sebelum pandemi memang kita akui kita unggulkan itu wisata. Oke. Nah, tapi setelah terjadinya corona ini maka kita harus berpikir ulang. Maka yang akan kita unggulkan ini ekonomi kreatifnya. Kita angkat produk-produk unggulan dan sektor-sektor lain ini kita kuatkan sehingga harapannya nanti setelah corona ini berhenti dan pulih kembali, maka wisata itu akan menjadi bonus dari pengelolaan ekonomi kreatif ini. Sekarang mekanisme permodalan nih, bagaimana nih Pak Saryanto? Kalau di dalam amanah undang-undang itu kan 60% ya dana desa bisa digunakan untuk permodalan dari BUMDes. Bagaimana peran masyarakat di desa Bapak sehingga BUMDes ini juga masyarakat merasa memiliki? Apakah juga semacam saham atau iuran atau bagaimana Pak? Kalau dari sisi permodalan BUMDes kan dibagi menjadi dua. Ya. Yang satu itu modal dari penyertaan modal dari desa, diharapkan itu sedikit-dikitnya 60%. Yang kedua penyertaan modal dari masyarakat, kalau bisa sebesar-besarnya 40%. Nah, kalau di tempat saya itu permodalan dalam bentuk pendanaan itu langsung dari pemerintah desa. Sedangkan semua kegiatan yang dilakukan dalam pengelola usaha ini semua bermitra pada masyarakat. Sehingga apa yang kami lakukan baik ke 6 unit itu maupun yang lain ini benar-benar semua melibatkan kelompok usaha masyarakat. Sehingga masyarakat tanpa mengeluarkan modal pun ini kita tetap memberikan dampak ekonomi yang besar kepada masyarakat desa BJ Harjo. Kalau menurut Bapak, apakah seluruh desa yang ada di DIY itu sudah memiliki BUMDes, Pak? Belum. Di DIY itu belum semua memiliki BUMDes. Salah satu contoh di Gunung Kidul saja, ini dari 144 desa atau kalurahan, ini yang sudah memiliki BUMDes baru 128 kalurahan. Yang lain juga belum semuanya memiliki BUMDes. Yang relatif itu lebih besar memiliki BUMDes, ini justru Kabupaten Kulon Progo. Kalau menurut Pak Saryanto, apa problema sehingga desa itu tidak bisa mendirikan BUMDes? Menurut Pak Saryanto sebagai Ketua Perkumpulan BUMDes seluruh Indonesia, problem apa? Kenapa tidak semua desa memiliki BUMDes? Kalau saya amati ini desa belum memiliki BUMDes. Yang satu, ini desa itu kesulitan untuk membuat BUMDes itu sendiri karena belum bisa menemukan potensi yang bagus untuk dikelola sebagai unit usaha. Yang kedua, ini biasanya langkah untuk mendirikan BUMDes mereka belum memahami. Begitu ya. Ya. Jadi problemnya desa belum bisa melihat potensi desanya. Betul. Nah, ini bagaimana? Apakah BUMDes itu harus semacam ada konsultan gitu, ada nggak Pak untuk mendirikan BUMDes gitu? Jika di kalurahan atau desa itu memang kesulitan untuk memperoleh atau menemukan potensi yang dimiliki di desa itu untuk bisa dikembangkan sebagai unit usaha, ini akan lebih bagus jika dia mengangkat konsultan atau di PMD kabupaten maupun provinsi kan juga punya pendamping, punya tenaga ahli. Ini harusnya menghubungi beliau-beliau untuk minta pendampingan dan juga berdasarkan tenaga ahli sana kan memiliki secara khusus keterampilan untuk mendapatkan potensi di desa itu atau untuk menganalisa potensinya. Ini beliau-beliau pasti punya jalan. Nah, kalau undang-undang desa itu juga mengamanatkan bahwa setiap hal partisipasi warga masyarakat itu menjadi penting, Pak. Jadi bagaimana masyarakat desa? Apakah menurut Bapak sudah memiliki keinginan atau rasa berpartisipasi sehingga semua yang ada di problem desa itu masyarakat terlibat aktif? Menurut Bapak bagaimana itu? Kalau di desa saya dulu dalam rangka untuk mengaktifkan, memberikan partisipasi besar terhadap pendirian BUMDes dan juga nanti berpartisipasi besar terhadap memajukan BUMDes, maka dulu dibentuk tim perumus. Nah, di tempat saya dibentuk tim perumus sejumlah 21 orang, maka disebut dengan tim 21. Itu melibatkan seluruh
komponen yang ada di desa, baik itu seluruh lembaga desa, tokoh masyarakat maupun pihak-pihak yang ada di masyarakat desa itu semua dilibatkan, sehingga dalam membuat konsep BUMDes di situ semua itu merasa terlibat. Ini loh hasil karya dari seluruh desa. Ya. Oke. Jadi dalam sebut jaring partisipasi ya Pak? Iya, jaring partisipasi. Itu lancar terjadi Terjadi, memang itu yang saya ceritakan apa adanya. Oke. Kalau di tempat lain menurut Bapak sebagai ketua perkumpulan BUMDes apakah terjadi? Ada sebagian itu yang mendirikan BUMDes itu karena merupakan persyaratan untuk menjalankan sesuatu atau karena ada perintah sesuatu dari atasan, sehingga menyebabkan BUMDes itu mangkrak. Ada juga yang mendirikan itu tanpa prosedur yang benar karena merasa itu hal yang perlu didirikan tanpa perencanaan yang matang. Nah, ini yang menyebabkan lemahnya dan menyebabkan jatuhnya BUMDes. Selama ini Pak, kalau di dalam desa itu kan pemerintahan terbawah dalam konteks tata kelola pemerintahan di Indonesia. Pemerintahan kabupaten menurut Bapak dalam konteks ini di Wonosari sejauh apa atau seberapa besarnya keterlibatannya dalam konteks BUMDes yang ada di desa Bapak atau di Kabupaten Wonosari? Keterlibatan dari kabupaten dan provinsi itu kan mestinya memberikan regulasi turunan dari peraturan pemerintah terus dibuat peraturan daerah tentang BUMDes. Nah, setelah peraturan daerah jadi itu mestinya dibuat peraturan bupati yang mengatur tentang BUMDes. Tapi realita banyak kabupaten ini yang belum menerjemahkan di sana, sehingga banyak kabupaten yang gagal membina BUMDes. Walaupun realita di seluruh kabupaten di Indonesia ini sudah ada dinas pemberdayaan masyarakat desa yang di sana itu di dalamnya sudah ada yang khusus mengurusi bidang ekonomi dan BUMDes. Nah, tetapi kan belum maksimal. Mungkin karena banyaknya atau cakupannya kerja sangat luas atau memang keterbatasan pendamping yang ada di situ. Nah, untuk itu dalam hal ini perlu lebih difokuskan kembali. Karena dalam regulasi yang nomor 10 tahun 2020 itu tentang revitalisasi BUMDes di tahun ini banyak juga yang belum dilakukan, padahal itu amanah Permendes tahun 2020. Pilkada baru saja berlangsung dan di beberapa kabupaten termasuk Gunung Kidul muncul pimpinan baru. Menurut Bapak apa yang akan diharapkan dari pemimpin baru di Gunung Kidul dalam konteks ini untuk pengembangan BUMDes? Kami sangat berharap besar karena di bulan awal Maret ini semua perangkat daerah sudah mengadakan forum perangkat daerah, dan salah satunya yang sudah dilaksanakan itu forum perangkat daerah dinas pemberdayaan masyarakat Kabupaten Gunung Kidul, dan itu sudah melibatkan langsung dari asosiasi BUMDes. Nah, di situ ada beberapa hal yang kami usulkan. Yang satu itu agar segera ditindaklanjuti ada turunan dari PP nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDes dan BUMDesma. Yang kedua kami usulkan ini untuk membantu market dari produk unggulan desa yang melalui BUMDes. Ini kami harap tiap-tiap kabupaten dan juga mungkin provinsi daerah istimewa Yogyakarta ini membuat showroom produk dan ditempatkan di tempat yang strategis, karena Jogja kan kota wisata. Ya, ini nanti harapannya menjadi wisata baru. Ini loh produk Jogja, ini loh produk Gunung Kidul, yang nanti itu akan memberikan gambaran dari daerah lain bahwa untuk mendorong ekonomi masyarakat desa melalui BUMDes ini partisipasi dari kabupaten dan provinsi ini sangat besar. Yang ketiga, ini dikuatkan asosiasinya, karena pengurus BUMDes itu kalau nanti mengandalkan pembinaan dari pendanaan masyarakat dan juga pendanaan dari pemerintah desa kan sangat besar. Nah, maka dengan adanya asosiasi mereka diajarkan kemandirian, sehingga nanti itu akan terjadi diskusi sepanjang waktu untuk memajukan ekonomi masyarakat melalui BUMDes. Ini yang kami harap besar dengan adanya bupati baru. Permasalahan pengelolaan
itu selalu inherent dengan permasalahan sumber daya manusia. Menurut Bapak, apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia sehingga BUMDes yang ada benar-benar sebagaimana amanah undang-undang bisa mensejahterakan? Kami amati untuk pengelolaan BUMDes itu kelemahannya di SDM, baik penyebabnya itu karena belum pahamnya SDM terhadap pemahaman BUMDes, tetapi yang paling banyak adalah kurang fokusnya SDM dalam mengelola BUMDes, karena sebagian besar BUMDes di Jogja khususnya ini belum fokus untuk mengurus BUMDes. Nah, masih banyak sebagai sampingan. Ya, ini yang menjadi masalah. Kalau masalah pemahaman atau peningkatan kapasitasnya kan bisa diadakan, bisa dilaksanakan. Jogja banyak ahli. Ya, Jogja banyak ahli dan juga banyak yang dapat ditiru di Jogja ini untuk BUMDes yang sudah maju. Tetapi kalau yang kurang fokus ini yang lebih sulit. Ini saya kira itu. Begini Pak, kalau masalah produk, setiap BUMDes mestinya harus punya ikon produk yang genuine, yang asli. Nah, menurut Bapak, apakah BUMDes ini sudah memiliki produk-produk genuine yang mempresentasikan hasil karya BUMDesnya atau lebih sama semua? Takutnya kalau semua BUMDes itu hasil karyanya sama, kan pasarnya menjadi nggak dinamis, Pak. Menurut Bapak gimana, Pak? BUMDes itu hampir semuanya memiliki produk unggulan. Ya, karena memang diadakan BUMDes itu memang salah satu tujuannya untuk mengungkap produk unggulan desa itu. Nah, dan produk unggulan yang ada sampai sekarang karena juga didampingi dari Provinsi DIY maupun kabupaten ini sudah berkelas lah. Contoh di tempat saya ini karena di sana basis sapi dan masyarakatnya itu unggulannya itu bisa mengolah bakso di Desa Bejarjo kan. Dulu-dulunya memang pedagang bakso banyak dan juga pandai untuk membuat bakso goreng, maka yang kita angkat ini produk bakso goreng, kita berikan merek Basreng Pindul. Nah, ini semua kita ikuti, baik standar produknya kita perbaiki, packagingnya kita perbaiki, marketnya kita perluas, sehingga ini sudah memenuhi standar kelayakan untuk sebagai produk unggulan. Dan yang lain ini juga memiliki, ada yang mengunggulkan batiknya, ada yang mengunggulkan itu cabenya, ada yang mengunggulkan pengolahan sampahnya, tergantung unggulan di desa masing-masing. Bapak optimis bahwa BUMDes bisa mensejahterakan masyarakat? Saya yakin 100%. Dasar apa Bapak bisa optimis? Satu, banyak produk unggulan desa, banyak unggulan desa yang belum diangkat ke permukaan. Untuk diangkat. Yang kedua, ini basis ekonomi masyarakat desa ini lambat atau cepat memang perlu diangkat untuk didorong maju. Nah, sehingga dengan semangat adanya undang-undang desa ini memberikan penajaman bagi orang-orang desa dan menyadarkan bagi kita semua bahwa ekonomi dari desa ini yang akan nanti menjadi lampu-lampu kecil yang akan memajukan Indonesia. Pesan Bapak untuk BUMDes seluruh Indonesia sebagai ketua perkumpulan BUMDes seluruh Indonesia, apa yang menjadi penting untuk kemajuan BUMDes? Pesan saya satu, untuk pemerintah desa jangan ragu-ragu mengembangkan BUMDes, mendorong BUMDes untuk maju. Dan jangan ragu-ragu memberikan penyertaan modal, karena penyertaan modal itu ibaratnya kita menanam buah-buahan dan pada saat nanti perawatan itu membiayai, tetapi setelah nanti panen, seterusnya akan panen. Kepada pengurus BUMDes saya pesankan bahwa marilah kita lebih fokus untuk mengelola BUMDes. Kita perhatikan baik itu bagaimana manajemen yang lebih baik, dan kita perbaiki tata kelola, kita fokus mengelola unit usaha sehingga lambat laun akan nampak kemajuannya dan berdampak besar kepada perekonomian masyarakat desa. Pemirsa Jogja Istimewa Televisi di mana saja berada dan Forum Kusumanegara, hari ini kita pernah berbincang dengan Ketua Perkumpulan BUMDes di seluruh Indonesia. Perbincangan kali ini memberikan motivasi pada kita semua masyarakat desa khususnya bahwa geliat ekonomi
sangat mungkin terjadi di desa yang ada di seluruh Indonesia. Regulasi setidaknya Undang-Undang 6 2014 telah memberi keleluasaan bagaimana desa harus menjadi spirit baru bangkitnya ekonomi di Indonesia. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Jogja Istimewa Televisi dan Forum Kusumanegara. Salam istimewa, ya. merdeka. Bapak, Merdeka. selamat. Iya, terima kasih.